Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riri Novitasari dari kelas 12B1, nomor absen 31, ingin membuat video tentang transmisi digital. Jadi di sini kita akan membahas tentang pengertian transmisi digital. Nah, apa itu transmisi digital? Pada transmisi digital, data yang dihasilkan oleh transmitter berupa data digital dan ditransmisikan dalam bentuk sinyal digital menuju ke receiver penerima. Konversi digital ke digital. 1. Line coding. Line coding adalah suatu proses konversi data digital menjadi sinyal digital dengan asumsi bahwa data berisi atau berbentuk fax angka, gambar, audio, atau video yang disimpan dalam memori komputer sebagai bit sequence. Line coding dapat dimanfaatkan untuk proses sinkronisasi antara pengirim dan penerima. Tujuan dari line coding. 1. Merekayasa spektrum sinyal digital agar sesuai dengan medium transmisi yang akan digunakan. 2. Dapat dimanfaatkan untuk proses sinkronisasi antara pengirim dan penerima. Sistem tidak memerlukan jalur terpisah untuk clock. 3. Dapat digunakan untuk menghilangkan sinyal yang mengandung komponen DC, sinyal dengan frekuensi 0. 4. Line coding dapat digunakan untuk menaikkan data rate dan untuk pendeteksian kesalahan. Berikut beberapa skema dari line coding. 1. Unipolar, 2. Polar, 3. Bipolar, 4. Multilevel, dan 5. Multitransition. Line coding yaitu unipolar, polar, bipolar, multilevel, dan multitransition. Skema unipolar. Unipolar adalah semua elemen sinyal yang mempunyai tanda yang sama, yaitu positif semua atau negatif semua. Dalam skema unipolar, semua level sinyal berada di salah satu sisi dari sumbu waktu, baik di atas atau di bawah. Skema ini dibuat untuk non-return to zero NRZ, yang mana tegangan positif mendefinisikan bit 1 dan tegangan 0 mendefinisikan bit 0. Disebut non-return to zero level dikarenakan sinyal tidak kembali ke 0 pada tengah dari bit. Skema polar. Pada skema ini, level tegangan berada pada dua sisi dari sumbu waktu. Sebagai contoh, level tegangan 0 pada sisi positif dan tegangan 1 pada sisi negatif. A. Pengkodean NRZ. Pada pengkodean polar NRZ digunakan dua level tegangan amplitudo. Skema bipolar. Pada encoding bipolar biasanya disebut multilevel binari. Ada 3 level tegangan, yaitu positif, negatif, dan 0. Terdapat dua jenis teknik encoding bipolar, yaitu AMI dan pseudo-ternary. Secara umum, skema encoding bipolar disebut dengan AMI. Pada AMI, tegangan 0 mempresentasikan biner 0 dan tegangan positif atau negatif
mempresentasikan biner 1. Pada pseudo-ternary, tegangan 0 mempresentasikan biner 1 dan tegangan positif atau negatif bergantian mempresentasikan biner 0. Skema multilevel. Tujuan dari pengkodean multilevel adalah untuk meningkatkan kecepatan data tetapi pada saat yang sama menurunkan kecepatan sinyal. Dan untuk mencapai tujuan ini, pengkodean multilevel melakukan pengkodean dari M elemen data menjadi N elemen sinyal. Elemen data terdiri atas bit 0 dan bit 1 sehingga jumlah kombinasi pola bit yang mungkin dibuat adalah 2M pola, sedangkan elemen sinyal dengan level L akan menghasilkan kombinasi pola sinyal sebanyak Ln. Karena itu apabila kita buat agar 2M sama dengan Ln, maka setiap pola data akan dapat dipresentasikan tepat pada setiap pola sinyal. Namun dalam aplikasi dibutuhkan agar 2M kurang lebih sama dengan Ln. Skema multitransition menggunakan 3 level tegangan sinyal dan 3 aturan transisi untuk berpindah dari suatu level tegangan ke level tegangan yang lain. 3 aturan transisi tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut. Konversi analog ke digital. 1. Pulse kode modulation (PCM). Modulasi kode pulsa adalah salah satu teknik memproses suatu sinyal analog menjadi sinyal digital melalui kode-kode pulsa. Proses-proses pada PCM meliputi A. Filterisasi, B. Sampling pencuplikan, C. Quantizing kuantisasi, D. Coding pengkodean. Delta modulation merupakan sebuah teknik modulasi di mana suatu sinyal analog dapat dikodekan dalam digit bit. Modulasi delta merupakan salah satu sistem berbasis pulsa kode modulation (PCM). Sistem ini dikembangkan untuk mengatasi sistem komunikasi analog yang rentan terhadap gangguan sinyal pada transmisi, di mana sinyal yang diterima oleh penerima mengalami gangguan seperti dengung dari noise dan sinyal informasi menjadi sangat lemah.